Oke, saya akan membawakan sebuah materi presentasi yang berjudul Museum UFO. Presentasi ini sebenarnya pernah disampaikan oleh Nur Agustinus di UFO Polemik The UFO Museum Workshop yang diselenggarakan pada hari Sabtu 3 Maret 2018. Tempatnya di Horn Foundation Space di Yogyakarta. Waktu itu hostnya adalah Vensa Kris, Aris Haryanto, dan Nur Agustinus. Merupakan kolaborasi antara Horn juga dengan UFO Investigator, dengan Beta UFO dan Meta UFO. Nah, apa itu museum UFO ya? Karena kita berkeinginan di Indonesia ini ada juga museum UFO. Museum ini sangat penting untuk edukasi, peningkatan awareness, dan juga melakukan penelitian, pendataan, dan sebagainya. Nah, di luar negeri kita tahu ada beberapa museum UFO. Salah satunya di Roswell. Ini adalah beberapa contoh foto tentang gedung yang kalau kita cari merupakan sebuah museum UFO. Nah, apa aja yang ada di Museum UFO ini? Apa saja yang ditampilkan di Museum UFO? Ya, bisa misalnya ada sebuah tampilan berupa diorama tentang UFO dan alien-aliennya. Kemudian bisa juga berupa katakanlah patung alien dengan backdrop yang bisa menjadi sebuah spot foto. Sekarang ini orang menyukai tempat-tempat wisata karena museum juga bisa menjadi sebuah tempat wisata edukasi yang instagramable, jadi yang mereka bisa juga upload ya untuk di medsos mereka sehingga mereka juga senang. Nah, ini juga misalnya contoh-contoh biasanya UFO yang jatuh, kemudian ada yang sederhana tampilannya, juga ada yang menarik. Mungkin juga salah satunya yang pernah kita lihat di beberapa internet itu yaitu foto sebuah alien yang atau sosok alien yang uh, sedang berbaring di atas ranjang seperti ranjang rumah sakit. Itu ada dokter yang memakai pakaian dokter lengkap, juga ada figur seperti Man in Black. Ini contoh-contoh misalnya ada orang duduk di sebelahnya ada alien sehingga bisa menjadi sebuah spot untuk foto. Nah, selain itu di Museum UFO juga perlu ada toko souvenir yang menjual berbagai macam merchandise, kaos, seperti juga ada topi, ya, ada juga mainan, dan ada juga misalnya seperti boneka, balon yang berhubungan dengan berbentuk alien, juga biasanya buku-buku ya, karena kebanyakan penggemar UFO suka buku. Nah, merchandise lain yang bisa dijual misalnya mug atau gelas ya, kemudian mungkin gantungan kunci dan sebagainya. Dan ini menjadi pemasukan juga bagi museum UFO ya, selain mungkin orang masuk ke dalam museum UFO itu perlu membayar tiket. Kemudian selain itu perlu ada juga galeri pameran. Jadi ada tempat yang untuk memamerkan. Nah, ini misalnya ada foto atau gambar atau ada infografis yang ingin ditampilkan. Karena ini bisa juga berganti-ganti, katakanlah misalnya ada seniman yang mengkhususkan diri di bidang UFO atau alien atau hal-hal misteri yang berhubungan dengan fenomena UFO. Ini bisa mungkin menggunakan ruangan ini untuk pameran. Lalu kemudian ada library ya, perpustakaan. Jadi ini juga menjadi sangat penting dan menarik karena akan bisa menjadi tempat bagi pengunjung membaca dan juga berdiskusi. Jadi di dalam library ini orang bisa meminjam buku, kemudian baik dibaca maupun misalnya dipinjam. Jadi memang perlu ada administrasi untuk peminjam. Juga ada komputer-komputer yang bisa digunakan diakses oleh pengunjung, baik itu mengakses dokumen-dokumen atau buku-buku elektronik yang ada di museum UFO ini atau di library yang ada di museum UFO ini. Kemudian perlu juga dalam museum UFO ini kita pikirkan konsepnya ada meeting room ya, karena bisa saja ada komunitas atau anggota komunitas ingin mengadakan pertemuan dan itu membutuhkan meeting room. Jadi meeting room yang bisa dihadiri ya sekitar 5, 6 atau mungkin sampai 10 orang. Lalu perlu juga ada eh, ruangan teater ya. Ruangan teater ini bisa digunakan untuk seminar, kemudian pemutaran film atau bahkan juga drama ya. Jadi misalnya ada pementasan drama tentang kasus-kasus UFO atau alien yang menarik ya untuk menjadi sebuah tontonan di mana itu bisa membuat orang tertarik pada dunia UFO dan alien. Kira-kira seperti itu konsep secara umum. Memang kita membutuhkan tempat karena ini mungkin secara ideal ya.
Tempat mungkin bisa tidak terlalu luas karena bisa saja bertingkat, tapi mungkin juga perlu ada sebuah lapangan gitu ya, atau halaman jika memang kondisi memungkinkan. Misalnya tempat itu sangat cocok buat peneropongan bintang, maka hal itu bisa dilakukan juga di halaman. Kalau misalnya museum itu ada di kota-kota besar yang secara langitnya kurang begitu bagus untuk peneropongan bintang karena misalnya polusi cahaya maupun polusi yang lain, maka ya hal-hal seperti ini mungkin tidak diperlukan ya. Artinya lebih fokus pada museum UFO-nya saja. Baik, demikian presentasi yang ingin saya sampaikan, semoga bermanfaat.